Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Musdalipa, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, kelas 03, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran selama semester ini, yaitu materi tentang berpidato. Pengertian pidato. Pidato adalah ungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu. Tujuan teks pidato. Adapun tujuan teks pidato ada 4, yaitu yang pertama, informatif. Informatif yaitu memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Yang kedua, argumentatif, yaitu meyakinkan pendengar. Yang ketiga, rekreatif, yaitu membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Yang keempat, persuasif, yaitu memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang. Macam-macam pidato. Ada 4 macam pidato. Yang pertama yaitu pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan yaitu pidato kepala negara di depan DPR atau MPR atau pidato resmi kepala negara. Yang kedua, pidato pengukuhan. Pidato yang diucapkan secara tradisional oleh seorang guru besar universitas pada saat diangkat secara resmi. Yang ketiga, pidato radio. Pidato yang diucapkan atau disiarkan melalui radio. Yang keempat, pidato televisi, yaitu pidato yang diucapkan atau ditayangkan melalui televisi. Struktur teks pidato. Ada 3 struktur teks pidato, yaitu yang pertama, pembukaan. Bagian pembukaan pidato terdiri dari 4 bagian, yaitu salam pembuka. Ucapkan penghormatan biasanya menyebutkan dari orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan yang rendah. Ucapan syukur biasanya berisi ucapan rasa syukur yang berpidato karena diberikan kesempatan dapat menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu pengantar ke topik utama. Yang kedua, isi. Isi pidato harus berisi informasi-informasi yang penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandangan kamu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis dan dikenal audiensi. Yang ketiga, penutup pidato. Bagian penutup berisi kesimpulan dari hal-hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Metode pidato. Saat berpidato, ada beberapa metode yang bisa digunakan, antara lain yang pertama, impromptu. Metode impromptu merupakan suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontan tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Yang kedua, memoriter. Memoriter yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Yang ketiga, naskah. Sesuai dengan namanya, metode naskah yaitu metode berpidato dengan membaca teksnya yang telah disiapkan pada saat berpidato. Yang keempat, metode ekstemporan. Bedanya dengan naskah, metode ekstemporan merupakan metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar dengan membuat catatan kecil. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.